10 rekomendasi anime romance yang plot ceritanya bikin iri. Halo semua, kembali lagi sama aku Admin Hana di channel Lolime Indo. Apakah kamu suka nonton anime yang bergenre romantik? Kalaupun enggak, setidaknya pasti kamu pernah melihat adegan mesra di dalam anime. Mau anime action ataupun anime komedi, pasti terselip bumbu-bumbu percintaan agar jalan cerita terasa lebih manis. Terkadang bahkan lebih romantis dari anime bergenre romance. Aku punya pertanyaan nih buat kalian. Apa kalian suka iri saat nonton adegan romantis yang ada di anime-anime? Daripada kelamaan, mending aku kasih tahu aja 10 rekomendasi anime romance dengan plot ceritanya yang bikin iri versi Lolime Indo. Dan bagi kalian yang mau request video rekomendasi lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar dengan #request. Amagami SS. Jika kalian tertarik dengan anime yang plot ceritanya banyak, gak salah untuk nonton anime ini. Anime ini memiliki 7 heroin dan 1 MC, di mana masing-masing heroin punya cerita masing-masing dengan si MC. Jadi animenya terbagi jadi 7 plot cerita dengan heroin yang berbeda-beda. Intinya, anime ini super ngeselin dan bikin siapapun iri. Awalnya bercerita tentang Junichi Tachibana, seorang pria SMA berjanji akan berkencan saat malam Natal. Namun malam itu, wanita yang berjanji dengannya tidak datang. Sejak itu, Junichi menjadi trauma akan percintaan dan memendam perasaannya agar tidak mengalami penyesalan lagi. Tetapi nasib baik mungkin berpihak kepadanya. Sekarang, saat kelas 2 SMA, dia bertemu dengan gadis-gadis yang membuatnya merasakan perasaan cinta lagi. Dan di antara ketujuh gadis itu, Junichi harus memilih satu gadis yang benar-benar ia cintai untuk menghapus kenangan buruk saat dia SMP. Sebelum lanjut ke list berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya, agar aku semangat upload video baru setiap minggunya. Hatsukoi Monster. Kalian pasti bakalan aneh banget kalau nonton anime ini, karena anime ini gak wajar. Bercerita tentang Nikaido Kaho, dia adalah putri keluarga kaya dan sepanjang hidupnya, semua orang selalu baik padanya. Saat ia pindah SMA dan tinggal di kos-kosan baru, ia hampir ditabrak truk, namun diselamatkan oleh seorang pria. Kaho pun jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi saat menanyai nama pria tersebut, dia tidak mau memberitahunya dan mengatai kalau Kaho itu menjijikan, sehingga Kaho syok, karena baru kali itu ada yang berkata seperti itu padanya. Lalu Kaho pun tahu kalau pria yang menyelamatkannya tinggal di kos-kosan yang sama sepertinya, dan dia dengan beraninya menyatakan cintanya. Pria itu memberitahu namanya, yakni Kanade, dan setuju untuk pacaran dengan Kaho. Sayangnya, di hari berikutnya, Kaho pun mengetahui kebenaran kalau pacar pertamanya itu adalah seorang anak kelas 5 SD. Nijiro Days. Ada yang gak suka NTR? Nah, tepat banget nih. Menceritakan tentang kehidupan sehari-hari 4 karakter utama yang bernama Natsuki, Tomoya, Keiichi, dan Tsuyoshi. Mereka mencoba menghabiskan waktu luangnya dengan mengerjakan mata pelajarannya dan berdebat soal percintaan. Ceritanya berkisah tentang kehidupan romansa mereka masing-masing tanpa ada tikung-menikung. Natsuki yang memiliki sifat memalu dan saat ini sedang jatuh cinta terhadap gadis yang memberikannya syal saat malam Natal. Tomoya seorang playboy yang terkenal di mata para gadis. Keiichi yang memiliki sifat sadis, dan Tsuyoshi yang merupakan otaku dan dia sudah memiliki pacar yang merupakan cosplayer. Natsuki mempunyai seorang gebetan bernama Ana di sekolahnya, selagi yang lainnya sering ikut campur pada hubungan mereka berdua. Intinya, aku rekomendasiin banget anime ini karena anime ini wajib banget buat kalian tonton. Midarana Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai. Ketika Ao masih berada di TK, dia tersenyum lebar saat dia memberitahu teman-temannya kalau sang ayah merupakan seorang mangaka komik dewasa dan nama Ao diambil dari kata ahegao. Hari itu masih mengantuinya sampai 10 tahun kemudian dan dia belajar dengan giat di sekolah dengan satu tujuan, yaitu untuk masuk ke universitas elit dan terlepas dari pengaruh ayahnya.
Dia tak mau menghabiskan masa mudanya untuk memikirkan kesenangan dan anak laki-laki. Kemudian suatu hari, teman sekelasnya, Kijima, mengungkapkan cintanya kepadanya. Dia mencoba untuk menyuguhi Kijima, tapi dia tak bisa melakukan apapun. Saat pikirannya mulai menggila dan kotor, dia menyadari bahwa ayahnya sudah mempengaruhi pikiran Ao sepenuhnya. Kaichou wa Maid-sama berpusat pada pengejaran cinta antara cowok paling populer di sekolah dengan ketua OSIS. Berkisah tentang Ayuzawa Misaki adalah seorang ketua OSIS di SMA Seika. Dia adalah ketua OSIS cewek pertama karena Seika itu awalnya adalah sekolah khusus putra, namun sekarang dibuka menjadi sekolah umum yang bisa menerima wanita juga. Misaki masuk ke sekolah itu karena biayanya yang terjangkau. Di sekolah, dia dikenal sebagai ketua iblis karena dia sangat taat pada peraturan dan membela kaum perempuan. Tapi ternyata setelah pulang sekolah dia punya kerja sambilan dan kerjanya adalah sebagai seorang maid. Celakanya, pekerjaannya ketahuan oleh Usui Takumi, cowok yang paling populer di sekolah. Yang bikin beda adalah Usui Takumi ini gak pernah tertarik sama cewek lain kecuali Misaki. Makanya kemanapun Misaki pergi, Takumi selalu membututinya. Ore no kanojo to osanajimi ga shuraba sugiru. Eita Kido, seorang siswa yang rajin yang sedang bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa sehingga ia dapat mengejar cita-citanya menjadi dokter. Eita berjuang setelah dirinya ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang sudah lama bercerai. Bahkan sejak kejadian itu, Eita tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta. Suatu hari, dirinya dikagetkan oleh pengakuan cinta oleh seorang wanita dengan rambut putih dan bermata biru yang juga merupakan teman sekelasnya yang bernama Natsukawa Masuzu. Eita berniat menolak pengakuan cinta tersebut. Namun karena Masuzu memiliki sebuah ancaman, maka Eita tidak dapat menolaknya. Tetapi Masuzu juga menjelaskan bahwa pengakuan cinta itu hanya ingin menjauhkan laki-laki yang lain yang sering mengganggunya. Jadi Masuzu hanya ingin mereka berpura-pura pacaran. Rike ga koi ni ochita ne demo shomei shite mita. Baru kali ini aku tahu kalau cinta bisa diperhitungkan secara ilmiah. Yuki Morishinya dan Himuro Ayame adalah dua ilmuwan yang ingin mengetahui apakah cinta dapat diselesaikan dengan teori ilmiah. Kedua ilmuwan ini juga memiliki perasaan satu sama lain dan ingin dapat menyelesaikan perasaan mereka melalui fakta teoritis yang serupa. Dengan kesemputan yang sempurna ini, para ilmuwan ini akan berusaha untuk memecahkan teori cinta yang mereka ungkapkan satu sama lain. Tapi sebelum dapatkan adaptasi anime, seri ini telah dapatkan live action sebanyak 4 episode yang tayang perdana pada September tahun lalu dan menyusul sebuah adaptasi film live action tayang pada 1 Februari. Bakuman. Sebagai seorang anak, Moritaka Mashiro bermimpi menjadi seorang mangaka seperti pahlawan yang diceritakan pamannya, yaitu Taro Kawaguchi. Dia adalah pencipta manga lelucon populer. Tetapi ketika tragedi menimpa, dia menyerah pada mimpinya dan menghabiskan hari-hari sekolah menengah untuk belajar dengan tujuan untuk menjadi seorang pegawai sebagai gantinya. Suatu hari, teman sekelasnya, Akito Takagi, seorang siswa sekolah terbaik dan calon penulis, memperhatikan gambar-gambar terperinci dalam buku catatan Moritaka. Melihat potensi bakat yang luas, Akito mendekati Moritaka dan mengajak Moritaka untuk membuat komik. Setelah banyak meyakinkan, Moritaka menyadari bahwa jika dia mampu membuat serial manga populer, dia mungkin bisa mendapatkan gadis yang dia sukai, Miho Azuki, untuk mengambil bagian dalam adaptasi anime sebagai aktor suara. Maka pasangan ini mulai membuat manga dengan nama pena Ashirogi Muto dan berharap menjadi mangaka terhebat di Jepang. Seishun Buta Yaro wa Bani Senpai no Yume wa Minai menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Sakuta Azusagawa yang suatu hari bertemu gadis kelinci misterius yang ternyata merupakan wanita bernama Mai Sakurajima.
Mai merupakan seorang aktris terkenal yang sedang hiatus dan juga merupakan kakak kelas dari Sakuta. Mai Sakurajima mempunyai sindrom pubertas yang aneh yang membuat dirinya tidak dilihat di wilayah tertentu. Namun keanehan tersebut ternyata dapat dilihat oleh Sakuta. Sakuta sendiri memiliki sindrom pubertas yang aneh, yaitu terdapat luka misterius di badannya yang entah dari mana. Akhirnya, Sakuta dan Mai bertujuan untuk memecahkan misteri yang terjadi tentang sindrom yang mereka miliki tersebut. Seiren. Anime ini mirip banget sama Amagami SS tadi, di mana memiliki banyak plot cerita di dalam animenya. Anime romance yang bercampur dengan unsur school life dan slice of life ini mengemas sebuah cerita tentang masing-masing heroin, di mana setiap heroin akan ditampilkan sebanyak 4 episode, di mana 3 arc pertama berfokus pada Tsuneki Hikari, Miyame Toru, dan Yono Kyoka. Latar cerita arc tersebut berlangsung pada musim panas, saat Soichi Kamita berada di kelas 2. Aku bingung mau ceritain dari mana animenya, tapi kalau masalah romantisnya, anime ini jangan diremehin. Aku yakin kalian bakalan iri banget pas nonton anime ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe agar aku semangat uploadnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!